Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Saya ingin sekali berjumpa dengan Allah. Dan seperti apa ajaran itu? Jika pasukan harimau bertempur dengan pasukan naga, silakan tunggu dengan alam dunia yang akan terjadi. Sahabat Syiar yang berbahagia, diawali pertemuan singkat dengan Sang Hyang Astawikataboma. Kami, tim Syiar Dalam Gelap, akhirnya telah berada di Gunung Pasang yang terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Suasana alam yang indah, udara sejuk menyegarkan menjadi ciri khas tempat ini. Namun, betulkah gunung ini menjadi tempat kediaman Astawikataboma? Mediumisasi pun dilakukan. Tak disangka, beberapa sosok harimau berinteraksi dengan kami, bercerita terkait kemelut yang ada. Belum lagi kedatangan Ananjaya, Astawikataboma. Seperti apa untuk menjadi makhluk yang muslim? Cukup Kenapa membuat harus situasi Anda berdiri semakin menarik. bersedekap tangan? Dan kehadiran Dewi Rengganis dengan berbagai tipu dayanya cukup mengejutkan kami. Seperti apa kejadian selengkapnya? Tetapi Syiar Dalam Gelap. Asyhadu alla ilaha illallah. Alla ilaha illallah. Kami tidak bisa tenang. Sang raja tidak ada di istana. Kita menculik Sang Hyang baru. Tukang culik diculik. Wes banci nih, para leluhur gede metu amarga babakane. Sejatinya syariat itu hanya sebuah jalan. Betul. Pada intinya, sang ridho ilahi yang menentukan. Saya menjaga anak ini, jangan dipisahkan dengan anak ini. Ya Palepi, ya Palepi, ya Palepi. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Syiar, sudah tiba saatnya kita melakukan mediumisasi. Setelah tadi kita berbicara dengan juru keamanan di sini ya, juru pelihara sebenarnya. Saya pun merasa bingung sebenarnya. Kita datang ke sini tuh dalam rangka apa? Karena kalau tadi wawancara ya,
itu tidak ada mitos maupun tidak ada keangkeran dari tempat ini. Mungkin langsung aja kita tanya kepada guru kita nih, apa nih yang kita akan coba lakukan atau ungkap pada malam hari ini. Kita panggil aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustadz? Sehat di Alhamdulillah. Pak Ustadz, jadi sebenarnya kita ke Gunung Pasang ini dalam rangka apa nih Pak Ustadz? Dalam rangka tadabbur. Dan mau mengungkap apa Pak Ustadz? Mau mengungkap, ini menarik. Baiklah sahabat siar, memang pasti kita punya satu tujuan dan satu alasan ya. Betul Pak Ustadz. Kenapa kita menetapkan Gunung Pasang ini sebagai satu titik kita melakukan kegiatan seperti biasa, syiar dalam gelap. Yang pertama memang kaitannya ya, Gunung Pasang ini merupakan salah satu gugusan gunung dari Argopuro. Argopuro, betul sekali. Dan dari perjalanan liputan SDG itu, Argopuro ini identik dengan sosok makhluk yang bernama Sang Hyang Asta Wikataboma. Dan beliau pun pernah ada ucapan mengundang ke tempatnya. Masya Allah. Jadi kita mau dialog lagi nih Pak Ustadz. Dialog dengan beliau. Udah gitu juga beliau ini kan memiliki satu tugas ya, yang terkait, yang memang memiliki keterkaitan dengan kehilangan Lala Roga. Pangeran Lodaya Pak Ustadz. Pangeran Lodaya, mudah-mudahan gitu dengan komunikasi kita dengan Asta Wikataboma ini ada satu informasi yang bisa kita terima. Belum ada kejelasan Ustadz. Ya, nanti kita tanya tuh. Oh siap. Karena memang misi kita tetap deh, kita lagi berpikir bagaimana membebaskan Pangeran Lodaya. Terutama sekarang yang masih membingungkan setelah dia pergi ataupun dibawa keluar dari Danau Toba, kita kehilangan kontak. Jadi bahkan energi-energi Pangeran Lodaya dideteksi itu nggak ada itu. Nggak ada Pak Ustadz. Dari alat yang biasa sampai yang paling canggih nggak kedetek. Nggak detek. Dan membingungkan lagi beberapa dari makhluk gaib, mereka hanya bisa memberikan pendapat menurut dugaannya. Jadi memang kita nggak tahu pasti nih. Makanya mudah-mudahan kedatangan kita dan nanti insya Allah kita coba berkomunikasi dengan Asta Wikataboma ini, ada satu titik terang lah terkait di mana posisi Pangeran Lodaya. Sehingga kita bisa mengatur strategi untuk pembebasan. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ada info yang pas, titik terang. Mudah-mudahan. Dan amin, ini amin. Perlu diingat juga, ini liputan kita yang kedua di Argopuro ya. Argopuro Ustadz, alhamdulillah. Dulu pernah kita liputan di Telaga Agung, Ranu Agung. Ya. Betul. Jadi mudah-mudahan juga ada keterkaitan informasi. Cuma memang titik berat kita tetap kita lagi menelusuri atau mencari informasi tentang di mana sebenarnya keberadaan Pangeran Lodaya. Iya. Waktu Ranu Agung kita kehilangan Nawang Wulan, kalau di sini kita kehilangan Pangeran Lodaya, Pak Ustadz. Dulu Nawang Wulan. Nawang Wulan, Pak Ustadz. Wah, mudah-mudahan ketemu di sini. Amin. Ada informasi, Pak Ustadz. Sip, kalau selain begitu. itu, Pak Ustadz. Kalau itu cukup Bang Sandi doang jadi mediator. Ya, kita tetaplah mencari versi lain karena biasanya ini ketika kita mengadakan satu liputan ada aja tuh makhluk-makhluk. Ada dia, insya Allah. Terutama yang mungkin kedua kita juga akan gali ini informasi dari Wisiso. Alhamdulillah. Jadi memang beberapa waktu yang lalu kita agak, buat saya aneh pribadi ya, dibilang kecewa ya kecewa, dibilang nggak kecewa juga kayaknya agak kecewa gitu. Karena Wisiso udah mulai angkat tangan. Ketika diserai tugas untuk mencari di mana titik Pangeran Lodaya. Masya Allah. Dipusing tuh, di mana udah diubah-ubah, nggak ada, nggak ditemukan. Nah konon katanya beliau akan sowan ke Gunung Raung, ke Gunung Raung nemuin Anan Jaya. Guru beliau dan meminta Anan Jaya untuk membantu untuk mencari tahu di mana titik. Karena Anan Jaya punya satu rahasia yang dia bisa tahu di mana posisi Pangeran Lodaya. Makanya nanti juga mudah-mudahan Anan Jaya hadir ya. Jadi kita bisa sedikit mencari informasi, menggali informasi melalui Anan Jaya. Karena salah satu kelebihan dia yang paling utama, yang memang kelebihan itu menjadi satu kelebihan tunggal dibanding sang hyang lain, dia bisa mendeteksi itu, bisa tahu di mana keberadaan si A, si B. Jadi memang spionase dia itu luar biasa. Luar biasa. Spesialis maksudnya? Spesialis. Tapi nggak pakai telur.
Itu spesial. Oh spesial. Oh, kira. Alhamdulillah. Jadi Oke. itu ada dua itu. Ini dua itu. Selebihnya ya kita mengalir aja. Ngalir aja. Mengalir Siap. aja. Itu misi awalnya dua itu maksudnya. Ya, terutama kita kan ini ada di tempat wisata Wika apa Boma, ya? Agrowisata agrowisata Boma yang ada di Gunung Pasang, Gunung Pasang Kabupaten Jember. Wah, ini juga luar biasa alam di sini ya. Masya Allah, ajib Pak Ustadz. Dan udaranya sangat-sangat menyejukkan. Menyejukkan. Nanti pakai jaket, ada juga Alhamdulillah pakai jaket. dapat jaket bagus Pak Ustadz. Pak Ustadz juga ke kulit ini Pak Ustadz. Kulit ini Wah, tebel tuh, kirain- pegang tebel kulit. Nggak berani. Kayak apa namanya, kayak jaketnya bukan kayak jaket kulit Pak Ustadz. Ada ininya garisnya. Iya ini Wah. inspirasinya 3. Itu tahu kan angka 3 nih. 1, 2, 3 melambangkan apa? Apa Pak Ustadz? Wah, nanti dibahas panjang lagi nanti urusan. Ini seperti biasa Pak Ustadz ya? Ya, ini kreativitas Arif Brok letter. Jadi dia Block memang letter ya. letter dia punya kreativitas terhadap jaket kulit itu luar biasa nih. Luar biasa. Makanya nggak salah lah kalau itu punya komunitas perkumpulan mesen dengan desain-desain tertentu. Lambangnya juga amat. Belum di Ajib. belakangnya. Wah ini luar biasa. Ajib Pak Ustadz. Ajib Masya benar. Allah. Iya. Dan harga bisa nego. Bisa nego sama Pak Haji Arif. Sama Haji. Aman. Jadi bisa langsung ngehubungin Haji Arif dari Garut. Garut. Iya, Alhamdulillah. pengusaha kulit Bisa lihat asli di Garut. Brok letter. Blok letter. Alhamdulillah. Ada tuh Instagramnya ada ya? Ada Pak Ustadz. Ada ya? Ada. Nomor teleponnya juga ada. Ya, bisa langsung ngehubungin Arif Brok untuk pemesanan jaket tapi di luar SDG. Komunitas. Iya. Kalau di dalam SDG SDG Store. Store. Pesannya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Siap Pak Ustadz. Oke Langsung. sahabat siar, langsung Pak Ustadz ya. Langsung aja. Oke sahabat siar, tanpa berbasa-basi lagi, Masya Allah, kita langsung aja lanjut ke mediumisasi. Kira-kira yang pertama siapa nih Pak Ustadz? Oh, biasa apa namanya? Disebutnya itu apa ya kalau dalam keartisan itu. Dalam keartisan Pak. Talent lokal ya. Oh, talent lokal. Iya, iya, iya. Iya. Jadi Kalau- talent ya, tapi Talent lokal. Lokal. Anda tahu tuh siapa tuh Pak Ustadz? Siapa kira-kira? Mas Sony. Sony Wah, dari Alhamdulillah. Korwil Surabaya Raya. Raya. Alhamdulillah. Oke deh. Mana nih? Oke, sahabat siar, langsung aja ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Siar dalam gelap. Monggo Mas Sony, monggo. Sehat Mas Sony. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Siap ya, jadi mediator pertama nih. Talent lokal. Oke. Yang lihat, yang nonton jangan lupa berzikir ya, jangan sampai kosong. Oke, bismillah ya. Kita mulai Mas Sony. Bismillah. Bismillah.
Assalamu ala man tabal huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Anda menjawab salam saya dan Anda memberikan salam kepada saya. Berarti Anda seorang muslim ini. Alhamdulillah. Boleh saya tahu siapa Anda? Nama Anda? Siapa nama Anda? Oh, nggak boleh. Oke, kalau begitu. Pasukan dari Prabu Lodaya. Masya Allah, pasukan dari Prabu Lodaya. Asal Anda dari mana? Ciremai. Masya Allah. Ini ada apa nih? Tiba-tiba Anda datang. Perintah Syahtoilah. Menunggu perintah Syahtoilah. Masya Allah. Anda punya julukan nggak? Kalau Anda nggak mau menyebutkan nama Anda. Pasukan si Loreng. Oh, Anda si Loreng ya? Oke, Loreng. Di mana beliau? Ya, kita masih berusaha, kami masih berusaha untuk mencari yang terbaik untuk menemukan Pangeran Lodaya. Dan kami harap Anda tetap bersabar dan satu komando dengan Syahtoilah. Kalau di tempat Anda sendiri gimana nih? Apakah masih kondusif? Atau sudah mulai gerah nih, maung-maung? Semua ingin menyerang. Tapi belum tentu pasti keberadaan. Berarti Anda juga mengetahui bahwa Pangeran Lodaya itu masih abu-abu ya, lokasi ditawannya. Beritanya Prabu telah dipindah. Ya betul, informasi terbaru adalah Pangeran Lodaya sudah tidak ada di Danau Toba. Dan menurut Syahtoilah tadi, beliau juga susah untuk dideteksi. Karena sepertinya pihak musuh memberikan... Kami mengkhawatirkan keadaan Prabu. Kalau seperti itu saya rasa Anda tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena mereka tidak akan berani macam-macam dengan Pangeran Lodaya. Tapi kami tidak bisa tenang. Ya. Sang raja tidak ada di istana. Betul. Beliau pun saudara kami dan insya Allah kita sedang mencari solusi terbaik. Ya, kalau untuk masalah perang-perang gampang. Segera untuk menyerang. Tapi kita ingin cari di mana titik lokasi yang sebenarnya. Insya Allah. Tapi bukan untuk menyerang. Karena kita tidak mau ada pertumpahan darah di bangsa Anda. Baik pihak musuh maupun pihak kami, pihak kita. Ya. Tapi ini pelecehan dari bangsa Wagra. Bukan. Justru ini strategi mereka. Supaya Anda, pasukan Maung itu merasa dilecehkan, merasa terpancing emosinya. Jadi saya harap Anda tetap satu komando dengan Syahtoilah maupun Syah Hasim Bahadur. Aku beserta pasukan semua menunggu komando untuk penyerangan. Oke, tapi bukan serang ya. Anda bersiaga aja, tapi bukan langsung menyerang. Jangan. Karena ya kita lihat kemarin si Biru itu sempat babak belur juga dia. Kita nggak mau juga Anda tuh babak belur juga. Seperti sudah itu. Siap. Iya, saya yakin Anda sudah siap dan pasukan Anda. Tapi bukan itu tujuan kita sekarang. Oke, Loreng, pasukan Loreng. Tetap siagakan aja pasukan Anda. Tapi genderang perang belum dibunyikan. Oke? Ada lagi yang mau disampaikan? Tolong sampaikan kepada Syahtoilah untuk segera menjemput pangeran.
Insya Allah. Insya Allah. Dengan adanya kami di sini pun salah satu upaya untuk mengetahui di mana titik dari Pangeran Lodaya disembunyikan. Ya, Loreng? Apa tetua di sini? Mending Oke. tahunya lokasi disebut. Ini kan banyak ya dari tetua Maung nih kemarin hadir juga di acara yang kami buat ini, liputan ini. Tetua di sini. Hmm, Apa tidak memberitahukan lokasi sesungguhnya? belum, kita belum melakukan komunikasi. Kalau keadaan alam Anda ini gimana dengan Pangeran Lodaya hilang, kemudian Sengkuni lepas? Kehilangan Prabu cukup membuat kita marah. Oke. Siapa yang menggantikan pertama untuk mengendalikan Ciremai? Ada yang ditunjuk dari bangsa Anda untuk mewakili sementara? Untuk komando tertinggi, saya Anda? Wagrasaila. Oh, Wagrasaila. Banyak yang lain juga pemimpin-pemimpin. Berarti Anda bahu-membahu ya, biar masih kondusif semuanya. Tetap masih ada yang memegang kendali. Oke lah kalau begitu. Kalau tetua sendiri sempat datang ke Ciremai nggak? Karena sempat ada yang dari Aceh, sempat ada yang dari Ada Alhin. beberapa. Tidak lama ke istana. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya bernegosiasi. Dengan siapa? Saya tidak mengetahuinya. Oh, mereka masuk ruangan khusus ya? Apa hanya mengecek aja bahwa benar Pangeran Lodaya tidak ada di Ciremai? Sepertinya seperti itu. Oh, Anda tidak tahu ya kejadian di dalam sana. Masya Allah. Ya karena saya cuma pasukan biasa. Seperti itu. Oke lah, Loreng. Terima kasih banyak Anda Loreng sudah hadir. Segera untuk menyerang. Di mana lokasinya Prabu? Jangan nyerang dong, jangan ya. Sabar aja, sabar. Siapa tahu kita bisa negosiasikan, bertukar atau lain sebagainya sehingga tidak ada pertumpahan darah. Oke, siap. Ini selain Anda ya, pasukan Loreng nih. Ada berapa jenis pasukan Maung yang ada di Ciremai? Yang terkumpul di Ciremai untuk saat ini ada 7. 7. Bisa Anda sebutkan? Untuk apa? Buat informasi kami. Siapa tahu nanti ada yang masuk juga. Nanti ada mata-mata yang mengetahuinya. Oh gitu. Oke. Tapi belum banyak ya pasukan Anda siap siaga ya? Pasukan kami semua siap. Oke. Ada lagi Bos? Wah, ini menarik ini. Bagaimana dengan pasukan Maung Putih yang ada di Banyuwangi? Apakah mereka juga ikut andil? Mereka nanti akan datang ke sini untuk menanyakan hal tersebut. Kapan untuk menyerangnya? Masya Allah. Berarti mereka juga udah siap. Kalau mereka siapa yang memimpin itu? Pasukan dari Maung Putih Banyuwangi. Kenal Anda? Saya tidak berani menyebutkan nama tersebut. Apa dia nanti akan hadir ke sini? Atau yang lain? Insya Allah ada utusan. Oh, utusannya. Oke lah kalau begitu nanti kita ngobrol dengan utusannya. Oke, Ustaz. Oke, kalau begitu cukup ya. Mudah-mudahan Anda tetap bersabar, tetap satu komando sehingga semua masih kondusif dan sesuai dengan strategi yang akan dilakukan. Kita nggak mau ada pertumpahan darah dari bangsa Anda, apalagi saudara kita semua, ya, teman Anda atau Anda sendiri.
Mudah-mudahan tidak harus bertempur. Tapi kalau harus bertempur, kita harus siap. Oke, mau ngeloreng. Silakan Anda keluar dari raga yang Anda masuki. Oke, pesan dari Syekh Athaillah, jangan terpecah. Ya. Akan saya sampaikan kepada semuanya. Langsung dari Syekh Athaillah yang menyampaikan, jangan terpecah, jangan terpancing. Saya pamit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Oke, Kang Dika sama Syekh Levi. Mana nih? Oke, sahabat siar, mediator pertama kita Mas Sony ya. Alhamdulillah ada maung dari Ciremai, Masya Allah. Mereka udah siap untuk tempur ternyata. Tapi mungkin ini ya yang menjadi strategi dari musuh-musuh. Biasanya kalau pertempuran itu musuh itu pasti akan memancing emosi supaya mereka kalau udah emosi itu kan nggak siaga ya, lengah gitu. Mudah-mudahan dengan satu komando yang diusung bisa membuat kondusif semua maung. Yang katanya ada 7 maung di Ciremai. Oke lah, kita lanjut ke mediator selanjutnya. Siapa selanjutnya? Oh, kita panggil saudara Arfa. Kang Arfa, sehat? Alhamdulillah. Dingin? Ya, yang udaranya sejuk. Butuh yang Butuh yang hangat. Wah, aduh, ini kode ini. Lanjut ketawa. Oke, sampai siar, kita langsung ya. Siapa yang akan masuk ke Arfa ini, Masya Allah. Bebas ya, siapa aja ya. Yang energinya gede aja masuk. kacau. Bismillah. Bismillah. Apa tadi itu? Anak muda dikasih dewasa. Anak sekecil ini, Anak kecil ini adegan berbahaya. adegan berbahaya. Wah, semua dalam pengawasan, tenang. Oke, bismillah. Kita mulai ya. Bismillah. Bismillah. Ya Allah ya Hayy. Bismillah. Sunnah. 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 Sunnah.
Ada saudara Levi. Silakan. Assalamualaikum saudara. Salam. Dua. Satu dua. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjawab salam saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, Anda seorang muslim. Dengan siapa kami berhadapan? Bisa Anda sebutkan jadi diri Anda? Wagra diagra. Masya Allah. Wagra diagra. Alhamdulillah. Pada yang Anda ingin sampaikan datang ke tempat ini? Masya Allah. Apa kabar? Wagra diagra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wagra diagra tadi sempat ada utusan dari Gunung Ciremai, bukan utusan tapi dia hadir menanyakan kapan melakukan penyerangan. Sebenarnya apa yang terjadi di pasukan Maung yang ada di Ciremai? Mereka seperti tidak sabaran sekali untuk melakukan penyerangan. Apakah Anda mengetahui kejadian itu? Ini masih terkait dengan hilangnya Pangeran Lodaya. Untuk permasalahan itu, saudara kembarku yang lebih mengetahui. Oh, seperti itu. Baiklah kalau seperti itu. Wagra diagra. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol ini, komunikasi. Fitip tahu kan nih Wagra diagra siapa? Punya yang saudara bawa dia saya hilang Pak. Tahu dari mana? Dari studio Pak. Hah? Dari studio. Wagra diagra gimana? Kabar Anda sudah lama juga ini kita nggak komunikasi. Alhamdulillah syukurlah. Bagaimana dengan kemusliman Anda? Apakah Anda tetap istiqomah di jalan Allah? Insya Allah. Alhamdulillah. Dan saya rasa juga Anda telah mengetahui bahwasanya kami kehilangan Pangeran Lodaya. Selama ini saya mengiringi Sang Hyang Agni. Oh, Sang Hyang Agni, Masya Allah. Untuk mengelilingi Pulau Jawa. Dan bagaimana pengamatan Anda? Apakah ada informasi terkait tugas Anda bersama Sang Hyang Agni? Terkait kitab naga merah. Sang Hyang Agni sudah mengetahui semuanya. Oke. Sudah mengetahui. Lalu bagaimana dengan titik keberadaan Pangeran Lodaya? Apakah sudah ada tanda-tanda di mana keberadaan beliau? Kita bicarakan di luar raga. Oh, di luar raga. Ente ikut nggak, Pi? Di luar raga. Bisa keluar nggak bisa masuk. Nggak usah ikut deh. Siapa? Ya anak kecil. Oh.
Masya Allah. Baiklah kalau memang itu sebuah menyangkut sebuah kerahasiaan. Tetapi yang jelas sudah ada titik terang ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan kalau Dan Anda bisa menjumpai Sangkuni. Menjumpai Sangkuni. jumpa Sangkuni. Di Watulo. Wah. Besok kita ke sana. Tapi pulang Mas. Pulang aja. Libur. Surat dokter ada kasih. Aman tapi. Siap. Tuh. Dan ada kemungkinan Sangkuni akan hadir di Watulo nanti. Dia berdiam diri. Berdiam diri di sana. Salah satu Musa. Oke lah, kita akan hadapi kalau memang Sangkuni masih punya nyali untuk berhadapan dengan kita. Karena ada Didi Wahyudi. Aman. Aman ya? Aman. Aman. Tetapi memang ada erat kaitannya antara Pangeran Lodaya dengan Sangkuni atau mereka di dalam satu tempat yang sama. Kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan besar. Berarti ini ada satu titik terang lah yang kita telusuri besok. Besok berarti. Sehingga rencana kita besok kita mau liputan di Watulo, Jember. Seperti itu. Oke lah, untuk sementara waktu mungkin Anda dan pasukan Anda agak sedikit menjauh dulu dari Watulo. Jangan menimbulkan kecurigaan mereka. Yang jelas kita memang telah merencanakan liputan di Watulo yang terkait dengan mitos-mitos ataupun kegiatan-kegiatan mistik di sana ya, karena memang banyak sekali benda-benda mistik yang ditemukan. Baik, Syekh Taila. Dan saya harap Anda terus konsolidasi dengan Sang Hyang Agni. Dan bisa dipastikan nantinya itu bukan sekedar dugaan, tetapi sudah bisa dipastikan bahwasanya Pangeran Lodaya ada di titik sebelah mana. Dan menurut pengamatan Anda, apakah ada pergerakan dari pasukan naga ke Pulau Jawa? Itu yang kami khawatirkan. Pasukan naga bersatu. Namun di sisi lain, pasukan harimau terpecah belah. Terpecah belah. Apa karena sudah kehilangan terlalu lama Pangeran Lodaya? Betul sekali, Syekh Taila. Pantesan banyak surat yang masuk. Banyak. Iya, untuk cepat kapan lagi, nunggu apa lagi? Itu Pi. Mulai kegaduhan Ustaz. Makanya penuh amarah. Masya Allah. Apalagi lagi di Jakarta sekarang amarah tuh lagi memuncak tuh. Bakar-bakaran, Masya Allah. macam. Namun pelajaran bagi kami mengetahui masih banyak pasukan harimau yang mengedepankan egonya. Jadi Anda udah bisa ngelihat nih mana yang memang mereka memiliki loyalitas tinggi, kepatuhan kepada pemimpin mereka. Sama saja seperti bangsa Musa Taila. Ya, betul. Betul sekali. Betul. Karena memang antara manusia dengan makhluk jin memang memiliki sisi-sisi buruk. Yang kita memang diperintahkan untuk mengendalikan sisi-sisi itu. Jangan sampai memperturutkan. Jadi harus kita kendalikan. Emosi, kendali. Sabar Mas. Sabar. Seperti itu.
Anda bisa lihat para tetua-tetua, terutama tetua dari harimau, yang mereka ingin lakukan adalah pertempuran. Betul sekali. Karena merasa harga diri mereka telah diinjak-injak oleh pasukan naga. Tetapi mereka masih terikat satu perjanjian, tidak boleh saling menyerang. Itu makanya mereka masih bisa bersabar gitu, dan mengharapkan kita melakukan satu upaya-upaya tindakan-tindakan yang tepat dalam pembebasan itu. Jika pasukan harimau bertempur dengan pasukan naga, silakan tunggu dengan alam dunia yang akan terjadi. Silakan tunggu di alam dunia apa yang akan Silakan terjadi. Tunggu di alam dunia apa yang akan terjadi. Iya. Makanya kita coba hindarilah. Kita redam dulu tuh emosinya harimau. Biarkan pasukan naga merasa merasa kuat, merasa mampu menguasai, merasa mampu untuk membeli segala macam apa yang mereka inginkan. Tapi ada masanya nanti. Iya, ada masanya nanti. Bagaimana pertukaran antara Sapu Geni dan Sapu Segoro? Aduh, mereka malah menyerahkan Sapu Geni dan Sapu Segoro untuk kita didik. Mereka sudah tidak membutuhkan dua makhluk itu lagi. Gitu. Iya. Mereka nggak mau pertukaran itu karena mereka menganggap satu pertukaran yang berbeda nilainya. Jadi mereka udah nyerahin dulu, terserah itu mau diapain tuh Sapu Gede sama Sapu Segoro. Pihak mereka udah nggak membutuhkan lagi. Makanya ini memang malam ini juga kita butuh informasi banyak dari Asa Wikata Boma. Bagaimana pertemuan beliau dengan naga merah, naga putih juga. Dan mudah-mudahan ada informasi yang lebih akurat dari langsung disampaikan oleh Asta. Memang dari awal saya berpikir pertukaran itu kecil, apalagi kalau memang pertukaran itu melalui Sangkuni. Sangat kecil kemungkinan seperti itu. Karena tentu mereka sudah bisa menduga gitu. Hal itu akan kita lakukan, sehingga proteksi terhadap Sangkuni tentu jauh lebih kuat lagi. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat Pangeran Ismoyo, temukan titiknya, gempur, jemput pulang, jemput. Lebih baik seperti itu. Karena sulit kalau kita lakukan pertukaran itu. Mungkin bisa saja. Mungkin bisa saja. Artinya? Kita menculik Sang Hyang Baruna. Lebih parah lagi nih. Itu kemungkinan bisa kita lakukan itu. Tukang culik diculik. Mereka bisa menculik Pangeran Lodaya. Berarti kita juga bisa menculik Ratu Kidul, maksud Anda begitu? Ini saran siapa ini begini? Apa memang Anda pribadi atau Sang Hyang Agni? Salah satu tetua. Oh, wajar. Tapi
menurut saya itu akan melahirkan satu goncangan yang luar biasa. Bisa chaos. Bisa chaos. Resiko tertinggi seperti itu, Berarti nggak usah kita ambil dulu. Kalau saya masih berpatokan, berpedoman, kita cari titiknya di mana keberadaan Pangeran Lodaya. Makanya malam ini insya Allah saya akan coba komunikasi dengan sosok makhluk tua juga yang memang memiliki spesialisasi, kelebihan di bidang itu. Mungkin kalau beliau angkat tangan, nggak mampu juga mencari mendeteksi, mungkin kita akan cari plan B lah. Sang Hyang Ananjaya. Iya, betul sekali. Mungkin Wiseso sudah masuk duluan, sudah mengutarakan, karena Wiseso sendiri pun sudah tak sanggup lagi untuk mencari tahu di mana keberadaan Pangeran Lodaya. Tapi kalau ente ditukar sama Pangeran Lodaya, mau nggak, Pi? Ente ditukar sama Pangeran Lodaya. Ustaz komando masa? Mau berarti ente ya? Cuman dia nggak mau kayaknya tuh. Nggak mau. Nggak bermanfaat. Udah jangan deh ente di sini aja. Kenapa? Tidak akan berarti Anda menukar dengan murid Anda. Iya betul. Alhamdulillah. Pasti nggak mau, Pi. Alhamdulillah, Ustaz. Padahal ini wah luar biasa murid saya ini, edisi khusus. Masya Allah. Udah nggak produksi lagi kan? Udah nggak ada lagi kan? Iya, Pak Ustaz. Stok terakhir ini. Terakhir. Iyalah, makanya ada jaga gitu. Insya Allah. Kayaknya sih memang sulit kita untuk melakukan pertukaran. Siapa kira-kira yang kita mau tukar? Samsul, masa Samsul? Makanya banyak. Makanya banyak, malah ngerugiin mereka. Nggak mungkin juga. Iya, tapi saya yakin pada akhirnya kita akan menemukan sebuah solusi yang tepat. Amin. Amin. Tinggal nunggu waktu aja, karena kita masih punya banyak peluang. Ya, kita masih punya Ananjaya, dan kita masih punya makhluk-makhluk lain lah. Seperti itu. Iya. Yang jelas satu mungkin pesan saya kepada seluruh pasukan harimau, jaga persatuan. Jangan sampai terpecah oleh provokator tuh. Tercerai-berai, jangan sampai. Sulit Satya. Sulit. Berarti bangsa Anda ini termasuk yang agak sedikit susah diatur. Ketika tetua-tetua harimau bermunculan dan belum memeluk ajaran Islam, itu yang menjadi kendala. Oh, karena mereka belum memeluk ajaran Islam. Sulit untuk diajak musyawarah. Oke. Karena tetua-tetua terdahulu adalah petarung-petarung sejati. Bahaya itu. Karena mungkin nggak semua tetua itu ada di pihak kita. Pasti sebagian juga ada di pihak mereka. Kita baru ketemu 2 tetua, masih ada 3 lagi yang kita nggak tahu tuh. Dia pro kepada siapa. Apalagi Pangeran Lodaya pernah mengguncang Kayangan dulu. Masya Allah. Bolehlah. Setidaknya kita masih ada 2 opsi lah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Kalau Ananjaya juga masih belum mampu untuk mengetahui keberadaan Pangeran Lodaya,
Mau nggak mau Anda mesti sowan ke Semeru, Fi. Masya Allah. Mau ikut ente? Siap Ustaz. Ngomong Master Dewa. Jurus terakhirnya. Ikut nggak? Ya. Ikut. Kalau diajak ikut Ustaz. Ngelis saya ngelis ya. Siapa yang mau ikut Camping lah. camping? Kita kegiatan di Semeru nanti. Baiklah, Wagra Diagra. Saya harap mudah-mudahan ke depannya kita punya informasi yang terbaik lah menuju solusi dari persoalan ini. Walaupun bagaimana, Anda harus tetap tuh mengademkan situasi pasukan Maung. Saya juga telah berkata kepada Bodas, untuk sementara ini kita perkuat internal. Jikalau nanti dibutuhkan terjadi satu pertempuran, kita sudah dalam keadaan siap, tidak terpecah dan tercerai-berai. Karena saya khawatir ini salah satu strategi mereka ini. Saya hilang tidak bisa membendung Rapendra, saya tahu. Rapendra, dia emang mesti Ismoyo itu. Karena dia sudah memberikan ultimatum kepada Ismoyo. Kalau ternyata kita nggak mampu secara baik menyelesaikan persoalan ini, semua akan diambil alih oleh Rapendra. Dia akan melakukan penyerangan. Apakah harus Rapendra menjumpai Anda saat itu? Saya rasa belum saatnya. Karena saya belum memiliki informasi yang bisa untuk meredam emosi. Mungkin ketika nanti saya sudah mengetahui nih di mana titiknya, saya akan berkomunikasi dengan Rapendra. Kalau saat ini saya rasa hanya emosi nanti dia yang akan keluar. Karena saya belum bisa memberikan sebuah solusi terbaik. Baik, Satria. Ya. Apalagi Ismoyo, datang nggak Ismoyo ya? Selalu bersama Ismoyo. Siap Ustaz. Jik, kalau udah agak mual-mual dikit, kasih tahu Jik. Oke, Jik. Kalau udah agak kayak ada tekanan di dada, itu kasih tahu. Ya, Tahu, Jik. biar disempurnain. Oke, siap Ustaz. Baiklah, Wagra Diagra, ada lagi ingin Anda sampaikan. Saya sangat menghargai Anda telah hadir, iya, dan memberikan banyak informasi kepada kami. Kita berbicara sebentar di luar raga, Satria. Boleh. Saat ini. Mengikuti waktu Anda, Satria. Oke. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan melalui raga ini, silakan Anda keluar dan langsung komunikasi dengan saya. Saya tunggu di pojokan ya. Baik. Siap Ustaz. Semuanya saya izin pamit. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah ya, ternyata begitu kondisi Maung yang ada di alam sana. Karena ini juga baru dapat informasi ini ya, nggak pernah ada pembicaraan sebelumnya. Masya Allah, mudah-mudahan kondusif dan tetap menjaga keutuhan bersama. Karena nggak di alam manusia, nggak di alam goib ternyata. Perpecahan itu yang diharapkan oleh musuh-musuh kita. Kita sebagai umat muslim harus tetap menyatukan hati-hati kita dalam ukhuwah Islamiyah. Jangan tercerai-berai ya,
sehingga memudahkan lawan untuk menghancurkan kita. Oke sahabat siar, kita lanjut ke mediator selanjutnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Oke sahabat siar, ini pas Kang Dika coba untuk mengeluarkan energi makhluk tadi ya, Wagradiraga. Kayaknya ada makhluk lagi yang masuk nih. Apa kita sempurnain aja kali? Coba ya, bismillah ya. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.